fotonya yang lagi viral ini Pak, dari kacamata Bapak sendiri itu melihatnya seperti apa? Oh iya, terima kasih rekan-rekan. Jadi kalau kita menyoroti kasus yang terjadi di Cirebon ya, kebetulan saya dari Cirebon, karena kenapa kita tidak ikut? Karena ini kan sudah, kalau kita bicara yuridisnya mohon maaf, jadi kita sama-sama tahu polisi menetapkan tersangka itu tentunya dengan 2 alat bukti. Nah, ini kan menjadi kejanggalan memang. Kenapa ditetapkan tersangka, tapi orangnya nggak tahu. Ini kan yang lagi viral itu, kok orang ditetapkan tersangka kok nggak tahu siapa orangnya. Ada namanya tapi tidak ada orangnya. Jadi itu hal yang mustahil sebenarnya. Kalau menurut saya ya tinggal profesionalismenya penyidik. Sekarang sudah ada ketangkap katanya, kemudian selagi viral. Sekarang tinggal profesionalnya teman-teman yang pengacaranya ini. Teman-teman pengacara, silakan aja buktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang kemudian disampaikan oleh penyidik itu tidak benar. Saya rasa ini perlu kesigapan, kecerdasan teman-teman yang ngawal kasus ini. Saya rasa itu. Ada kemungkinan salah tangkap itu atau gimana Pak? Atau ya, kan itu hal yang biasa. Kalau menurut saya di dunia hukum itu hal yang biasa. Makanya tadi saya katakan tergantung dari teman-teman pengacara yang mengawal ini, yang ada di sana, bisa nggak membuktikan bahwa itu salah tangkap. Kan hukum kan tidak karena persepsi ya, tapi karena fakta. Makanya silakan aja. Mudah-mudahan teman-teman yang mengawal kasus ini bisa membuktikan bahwa memang ini salah tangkap. Kalau untuk mengomen lebih lanjutkan itu nanti di persidangan lah. Saya rasa itu. Ini kan juga ada fakta yang mungkin dia ngakunya dia bukan pelaku, tapi dia udah terhukum dan dia sudah bebas, tapi dia masih belum mengakui gitu. Artinya ada keraguan juga loh dari masyarakat terhadap polisi. Ya itu tadi, makanya kalau kita sama-sama tahu juga lah kalau kemudian seorang tersangka atau seorang kemudian yang diduga itu untuk mengelak itu kan sah-sah saja. Makanya sekali lagi sekarang kan saya dengar juga atau kita lihat pakai pengacara juga sudah itu untuk membuktikan itu, silakan buktikan. Mudah-mudahan teman-teman yang ngawal pengacara ini itu bisa membuktikan faktanya loh ya, bukan karena prediksi, bukan karena tekanan dan sebagainya. Saya rasa ini perlu pembuktian lah faktanya. Betul nggak pada saat itu kemudian ditangkap salah gitu kan? Berarti kan rentetannya panjang dong itu. Di situ ada penyidik, ada jaksa penuntut umum, ada majelis hakim yang memang akan kena imbasnya semua kan. Oke Pak. Bapak itu kan 5 tersangka mengatakan tidak mengenal si Peggy dan hanya satu yang katanya mengenal si Peggy itu Pak. Menurut Bapak itu seperti apa? Ya itu tadi mungkin sama dasarnya bahwa memang kalau orang mengatakan itu apa ya, fakta baru lah ya. Nah sekarang tinggal ini kalau saya nanti ngomong terlalu banyak nanti takut teman-teman yang nangani maksudnya pengacaranya nanti takut wah ini gimana gitu. Saya rasa teman-teman yang nangani kasus ini sudah luar biasa lah. Mudah-mudahan bisa membuktikan tadi apa yang dituduhkan. Oke Pak, ini suatu kinerja yang buruk misalnya buat kepolisian ini bisa memproses bisa 2 kali 3 kali salah tangkap, itu menurut Bapak gimana melihat itu? Ya itu ya, kalau saya bicara kemudian yuridis, tadi saya katakan di awal bahwa tidak mungkin teman-teman penyidik itu kemudian menetapkan tersangka kalau tidak 2 alat bukti. Ini tersangka DPO, tapi kok nggak tahu. Jadi ya saya rasa itu tidak profesional sama sekali dan ini kita harapkan jangan terjadi lagi lah, kasihan kan. Artinya terlalu terburu-buru gitu ya, sudah untuk menetapkan tersangka gitu ya, seperti itu kan? Ya tidak juga dong. Kan seseorang bisa dikatakan tersangka atau menjadi tersangka itu dengan 2 alat bukti. Nggak mungkin dong kalau alat bukti nggak ada kemudian ditetapkan tersangka. Saya rasa bukan keterburuan, tapi ini adalah kekeliruan lah ya. Kalau memang 2 alat buktinya belum dapat, tapi sudah ditetapkan jadi tersangka, ini yang menjadi mungkin tadi yang disampaikan bahwa memang menimbulkan tidak kepercayaan. Karena sama-sama tahu lah kita bahwa orang tersangka itu berarti sudah 2 alat bukti. Nah ini gambarnya nggak ada kemudian disebut tersangka, kan lucu juga gitu kan. Pak, artinya ini suatu kan sempat satu tersangka sempat dinyatakan bersalah dan ternyata dia itu tidak bersalah.
Nah dalam hukum itu sebenarnya itu pelanggaran HAM juga nggak sih untuk menetapkan seseorang yang bukan dia tersangka tetapi tersangka gitu. Artinya kalau menurut Bapak nih sebagai praktisi hukum yang melihat ini ada pelanggaran HAM nggak sih Pak sebenarnya? Ya, tadi sama ya, mungkin jawaban saya sama. Jadi dibuktikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh yang sekarang sudah keluar ya dari diputus kemarin, dibuktikan dulu bahwa memang dia tidak bersalah. Tidak bersalah karena ada aturannya juga. Kalau sampai itu terjadi ya mohon maaf, ini kan rentetannya kemana-mana, ini udah menyangkut nasib orang kan, kasihan. Oke, Jadi Pak. dibuktikan dulu lah. Oke Pak, sebagai seorang praktisi hukum bisa dikatakan ada motif apa sih di balik kasus Pina ini Pak? Di balik kasus. Iya. Ya kalau saya sih fenomena ini biasa terjadi di dunia hukum. Nah kalau kita nanti berangan-angan repot nanti kan. Yang jelas pengacaranya harus membuktikan apa yang sudah dituduhkan oleh kliennya mereka itu bahwa itu tidak benar. Baik yang sekarang tersangka baru atau yang tadi dikatakan udah jadi tersangka, udah malah menjalani hukuman, itu harus dibuktikan bahwa memang itu tidak benar. Saya rasa itu. Kalau fenomenanya ya biasa sih dunia hukum memang seperti itu sering terjadi di mana-mana. Cuman ini yang viral ini aja, saya harapkan juga ini jadi pelajaran lah ke yang lainnya, jangan sampai terjadi lagi kan. Oke Pak, untuk supaya tidak terjadi pegging-pegging lain, saran atau masukan dari Bapak apa support? Ya saya harapkan profesional lah, lebih profesional lagi teman-teman penyidik dalam menangani suatu perkara, suatu kasus. Jangan kemudian ada korban-korban lagi ya. Profesional lah intinya, jangan sampai kemudian kalau terjadi ini kan ini luar biasa. Intinya saya mohon juga dan berharap supaya Pak Kapolri mungkin ya ini untuk pelajaran, kalau memang ini ada terjadi kesalahan ya ditindak lah, jangan pandang dulu lah bahwa dikasih pelajaran, nggak boleh lah seperti ini, kasihan. Kalau tapi dalam tanda petik ya, kalau memang bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh polisi itu tidak benar, karena sekali lagi hukum kita tidak mengenal katanya tapi fakta, itu saya rasa. Pak, konsekuensinya Pak apabila emang terjadi salah tangkap, terus apabila si korban itu bukan tersangka, konsekuensinya apa Pak? Terus dia berhak nggak Pak minta ganti rugi dari Ya, pihak? baik. Diatur di dalam KUHP kita, kalau memang terjadi orang itu salah tangkap, kemudian dia salah jadi tersangka, minta rehabilitasi, baik nama, baik dan kerugian. Nah itu diatur di KUHP kita. Boleh nanti mungkin pengacaranya mereka paham lah. Kalau bisa membuktikan tidak benar, maka mereka mengajukan itu ke pengadilan bahwa untuk menetapkan nama baiknya dia dipulihkan dan kemudian kerugian apa yang ditimbulkan, dan itu kalau memang diputuskan nanti pihak-pihak yang sudah melakukan itu akan bertanggung jawab. Oke.